Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari para jemaah sekalian, kita melanjutkan pengajian kita sampai masih bicarakan tentang hatta zurtumul maqabir. Kita akan bahas insyaallah tentang sekarang jenazahnya, tentang adab-adab daripada orang yang sedang menghadapi sakratul maut dan semua cara yang berkaitan dengannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah di fotonya? Silakan. Kurang kencang di kolomnya kurang kencang di. Udah full. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al janaizu jam'u janazatin bil fathi. Janaiz adalah jamak dari kalimat janazah. Jadi janazah ini kalimat tunggal, kemudian jamaknya adalah janaiz. Bil fathi dengan fathah, dibacanya janazah. Jimnya kita baca fathah, janazah. Ismun lil mayyiti fin nahsyi. Janazah adalah nama daripada seorang yang telah meninggal dunia yang ada di sebuah keranda. Jadi kalau sudah ada di keranda atau kurung batang, kita bilang orang yang meninggalnya sudah diletakkan di keranda atau kurung batang, maka orang tersebut disebut dengan janazah. Jadi apabila dibaca dengan fathah jim, janazah, itu artinya adalah satu nama bagi orang laki perempuan yang sudah diletakkan di keranda atau di kurung batang, maka disebut dengan janazah. Wa amma bil kasri, adapun dengan kasrah dibacanya jinazah. Kalau tadi kita baca janazah, jadi mayit yang sudah diletakkan di keranda atau kurung batang disebut dengan janazah. Sementara al-jinazah adalah ismun lin nahsyi, kerandanya, kurung batangnya. Jadi jangan salah sebut, karena apabila salah sebut maka akan beda maknanya. Janazah adalah mayit yang diletakkan di keranda atau di kurung batang, sementara jinazah adalah kurung batangnya atau kerandanya. Wal maksud huna, yang dimaksud di sini yang dibilang al-janaiz, tajhizul mayyiti min ghuslihi wa takfinihi wa salati alaihi wa dafnihi. Mempersiapkan orang yang sudah meninggal dunia. Apa yang dipersiapkan? Yang pertama dimandikan, yang kedua dikafankan, yang ketiga disolatkan, yang keempat dimakamkan. Jadi al-janaiz jamak daripada janazah. Janazah kita baca dengan fathah jimnya, artinya mayit yang sudah diletakkan di dalam keranda atau kurung batang. Sementara dibaca dengan jinazah adalah nama kurung batangnya atau kerandanya. Kemudian yang dimaksud dengan al-janaiz di sini adalah bahwasanya dipersiapkan untuk orang yang telah meninggal dunia. Apa yang dipersiapkan? Yang pertama dimandikan, yang kedua dikafankan, yang ketiga disolatkan, yang keempat dimakamkan. Inilah yang disebut dengan al-janaiz, yang merupakan jamak daripada al-janazah. Sudah sampai sini ya. Kemudian yang kedua, yustahabbu dzikrul mauti biqalbihi. Disunnahkan
untuk mengingat akan kematian di hatinya. Setiap muslim, muslimah, setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sangat dianjurkan pada ajarannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk terus-menerus mengingat akan kematian datang tiba kepada dirinya, tapi ingatnya dalam hatinya. Kemudian setelah dia ingat, wal isti'dadu lahu bitaubati. Seorang hamba Allah, muslim dan muslimah, sangat dianjurkan, sangat disunnahkan untuk apa? Bersiap-siap terhadap amal-amal soleh yang akan dia bawa setelah dia berpulang ke rahmatullah atau setelah dia wafat. Jadi pertama tadi, sangat dianjurkan bagi seorang muslim ataupun muslimah, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat kematian di hatinya terus-menerus. Yang kedua, setelah dia mengingat kematian di hatinya, maka disunnahkan untuk mempersiapkan dirinya dengan amal-amal kebaikan, dengan amal-amal saleh, guna sebagai persiapan setelah dia berpulang ke rahmatullah atau meninggal dunia atau wafat. Kemudian, bagaimana hukumnya apabila ada orang yang ingin mati saja, sementara tidak ada fitnah dalam hukum agama, tidak ada fitnah pada agama? Ini bagaimana hukumnya dalam hukum syariat? Wa yukrahu tamannil mauti bila khaufi fitnatin fid dini. Hukumnya makruh. Artinya makruh adalah tidak disukai pada hukum syariat. Kalau bisa sekalipun tidak haram kita jauhi. Makruhnya apa? Makruh bagi seorang muslim dan muslimah berkeinginan untuk meninggal dunia tanpa ada khawatir fitnah yang terjadi pada agama Islam. Jadi selama tidak ada fitnah, tidak ada ujian sama sekali, kita jalankan hukum syariat agama Islam, maka tidak dianjurkan untuk berkeinginan untuk meninggal dunia. Tadi sunnahnya hanya kita disunnahkan mengingat kematian di hati kita. Yang kedua, disunnahkan, sangat dianjurkan untuk bersiap-siap dengan amal-amal kebaikan, dengan amal-amal saleh, guna sebagai persiapan setelah kita berpulang ke rahmatullah. Kemudian ada doanya. Doanya bagaimana? Doa yang dianjurkan dibaca. Tadi kan tidak diperbolehkan kita untuk berkeinginan meninggal dunia, tetapi ada doa yang diajarkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wa yustahabbu an yad'uwa bihadzal du'ai. Disunnahkan, sangat dianjurkan seseorang muslim dan muslimah untuk berdoa dengan doa ini. Bagaimana bunyi doanya? Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ini doa yang sangat dianjurkan. Ini doa yang disunnahkan kita baca. Tadi tidak diperbolehkan berkeinginan untuk meninggal dunia, tapi ada kesunnahan kita untuk membaca doa ini. Doanya bagaimana? Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanal wafatu khairan li. Apa maknanya? Allahumma ahyini, ya Allah hidupkanlah aku, maka natil hayatu khairan li, selama hidup itu adalah terbaik untuk diriku. Ini doanya. Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li, ya Allah hidupkanlah aku selama kehidupan itu adalah terbaik untuk aku. Wa tawaffani, dan wafatkan aku, idza kanatil wafatu khairan li, apabila wafat meninggal dunia terbaik untuk aku. Jadi ini doa yang disunnahkan, doa yang sangat dianjurkan, yang dibaca bagi seorang muslim atau muslimah. Tadi tidak diperbolehkan berkeinginan untuk meninggal dunia, tetapi doa ini sunnah kita baca. Setiap hari diperbolehkan, disunnahkan. Allahumma
ahyini maka natil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Baca bersama-sama ya biar kita hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti saya. Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Silakan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Sekali lagi biar kita hafal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Jadi doa ini disunnahkan, dianjurkan kita baca setiap hari. Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku selama hidup itu terbaik untuk aku. Wa tawaffani, ya Allah wafatkan aku. Idza kanatil wafatu khairan li, apabila wafat atau meninggal dunia terbaik untuk aku. Jadi sekali lagi tidak diperbolehkan seorang muslim muslimah untuk berkeinginan meninggal dunia, tapi sunnah dibaca doa ini. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Jelas sampai sini ya. Kemudian yang ketiga, sekarang adalah adabul muhtadari. Adab-adab dari al-muhtadar. Siapa yang disebut dengan al-muhtadar? Huwa man hadarahul mautu wa lam yamut. Orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Jadi orang yang kedatangan kematian, artinya orang yang sedang menghadapi sakaratul maut, maka disebut dengan al-muhtadar. Jadi ada adab-adabnya kita. Tidak sembarangan kita melihat ada orang yang sedang sekarat. Itu ada adabnya pada hukum syariat yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana adabnya? Yang pertama, pengarang hafizahullah beliau mengatakan, yujja'ul muhtadaru ala janbihil aymani ilal qiblati. Orang yang sedang menghadapi sakratul maut itu dibaringkan bertumpu di atas lambungnya yang sebelah kanan, diarahkan ke arah kiblat. Misalnya kiblat arahnya sana. Jadi orang yang meninggal dunia seperti ini, dia kita baringkan, tapi bertumpunya di atas lambung yang sebelah kanan seperti ini. Jadi lambung sebelah kanannya di bawah, kemudian tumpukan, kemudian arahkan dia ke arah kiblat. Itu sunnah demikian. Jadi sunnah yang pertama adalah apabila orang yang datang sakratul maut kepadanya, maka disunnahkan kita baringkan. Tadi dibaringkan bertumpukan di atas tadi apa? Lambung yang sebelah kanan. Kemudian arahkan kemana? Arahkan ke arah kiblat. Jadi jangan sembarangan, jangan semau kita. Apabila ada orang yang meninggal dunia, kita lihat dulu arah kiblatnya sebelah mana. Oh, sebelah sana misalnya. Maka langsung kita baringkan dia bertumpu di atas lambung yang sebelah kanan, kemudian arahkan ke arah kiblat. Ini adalah adab yang pertama yang merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa in ta'azzara, maka jika sulit bagaimana? Ini susah ini. Keadaannya tidak memungkinkan untuk seperti ini. Ini bagaimana hukumnya kalau sulit, kalau susah seperti ini dihadapkannya tadi? Dihadapkan orang yang sedang menghadapi sakratul maut, ditumpukan di atas lambung yang sebelah kanan, kemudian diarahkan ke arah kiblat. Hal ini susah.
Hal ini sulit karena keadaan. Bagaimana hukumnya? Yang kedua, opsinya, pilihan yang kedua, ulqiya ala qafahu wa wajhuhu wa akhmusahu lil kiblati. Maka dicelentangkan di atas tengkuknya, telentang seperti ini, di atas tengkuknya, tetapi wajahnya dan kedua kakinya diarahkan ke arah kiblat. Jadi celentangan seperti biasa seperti ini, tapi wajahnya dan kakinya dihadapkan ke arah kiblat. Kalau opsi yang pertama, pilihan yang pertama sulit untuk dikerjakan, tidak bisa. Jadi jelas sampai itu ya. Jadi yang pertama tadi, jadi lambungnya bertumpukan di atas lambung yang sebelah kanan. Orang yang tadi menghadapi sakratul maut, dia bertumpukan di atas lambung yang sebelah kanan, kemudian dihadapkan ke arah kiblat. Kalau sulit, kalau susah, maka tadi celentangkan dia telentangkan, dia berbaring di atas tengkuknya. Kemudian jangan lupa tadi sunnahnya wajahnya dan kedua kakinya arahkan ke arah kiblat. Itulah pilihan yang pertama yang merupakan adab daripada adab yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah an yulaqqana syahadata wa la ilaha illallah birifqin. Orang yang sedang menghadapi sakratul maut itu diajarkan, ditalkinkan, artinya diajarkan. Diajarkan bagaimana? Untuk mengucapkan syahadah. Apa syahadah itu? Kalimat la ilaha illallah. Dibisikkan di telinga orang yang sedang menghadapi sakratul maut itu dengan kalimat minimal la ilaha illallah. Sampai dia mengikuti, kita berhenti. Jadi selama belum mengikuti, terus menerus kita talqinkan, kita ajarkan kalimat syahadah tadi, kalimat la ilaha illallah. Apabila sulit, apabila susah, maka kita ambil yang ujungnya saja. Allah, 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 Allah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar orang yang sedang menghadapi sakratul maut tadi, waktu dia meninggal dunia, mengucapkan dengan kalimat-kalimat yang baik, dengan kalimat-kalimat thayyibah. Tadi minimal pada waktu rohnya keluar terakhir, dia mengucapkan kalimat Allah. Jadi sekali lagi, apabila si orang yang tadi menghadapi sakratul maut sudah mengikuti kalimat yang baik tadi, maka kita berhenti untuk mentalkinkannya. Jadi selama dia belum mengikutinya, disunnahkan kita untuk mentalkinkan orang yang sedang menghadapi sakratul maut tadi. Jadi ini sunnah yang kedua yang merupakan adab dari orang yang sedang menghadapi sakratul maut, ditalkinkan. Artinya apa? Diajarkan kalimat la ilaha illallah, tadi minimal kalimat Allah, Allah. Birifkin, tapi dengan lemah lembut, tidak dengan kasar. Jadi talkinkan birifkin, dengan penuh lemah lembut di telinga sebelah kanan dari orang yang sedang menghadapi sakratul maut tadi. Afdalnya bagaimana? Silakan siapa saja diperbolehkan. Siapapun diperbolehkan untuk mentalkinkan orang yang sedang menghadapi sakratul maut tadi. Tapi afdalnya bagaimana? Wal afdalu talqinu ghairil warithi. Yang paling utama adalah yang mentalkinkan yang bukan ahli warisnya. Itu afdalnya. Misalnya yang ada hanya ahli waris saja, apakah diperbolehkan? Ya diperbolehkan, silahkan dan disunnahkan. Tetapi kalau bicara afdalnya, ini ada ahli waris, ada yang bukan ahli waris. Bagaimana afdalnya? Afdalnya adalah yang mentalkinkannya adalah orang yang bukan daripada ahli warisnya. Bukan tidak diperbolehkan, silahkan diperbolehkan dan sunnah bagi ahli waris untuk mentalkinkan ayahnya misalnya, atau kakeknya misalnya, silahkan diperbolehkan. Tapi afdalnya adalah yang mentalkinkan. Artinya afdal apa? Afdal artinya adalah yang paling bagus, yang paling utama adalah yang mentalkinkan adalah orang yang bukan daripada ahli waris. Itulah adab yang kedua
yaitu adab dari orang yang sedang menghadapi sakratul maut. Yang ketiga para jamaah sekalian, an yaqra'a indahu suratai Yasin war-Ra'di. Seseorang membacakan sunnah di sisi orang yang sedang menghadapi sakratul maut. Apa yang dibacakan? Yang pertama, surah Yasin dibaca secara jahar. Jadi surah Yasin sunnah dibaca secara jahar. Sementara surah Ar-Ra'du disunnahkan dibaca secara sir. Jadi dua surah inilah yang disunnahkan dibaca bagi orang yang sedang menghadapi sakratul maut. Jadi yang pertama tadi dibacakan surah Yasin, yang kedua dibacakan surah Ar-Ra'du. Jangan lupa surah Yasin sunnah dibacakannya dalam keadaan jahar, artinya kencang dan keras. Sementara surah Ar-Ra'du itu disunnahkan dibaca secara sir, perlahan-lahan saja, pelan-pelan saja. Jadi yang sunnah dijaharkan bacaannya adalah surah Yasin, sementara surah Ar-Ra'du sunnah dibaca secara sir. Misalnya ada 10 orang, maka sunnah sebagian membacakan surah Yasin yang 5 orang ini, kemudian yang 5 orang lagi disunnahkan untuk membaca surah Ar-Ra'du. Yang membaca surah Yasin disunnahkan secara jahar, sementara yang membaca surah Ar-Ra'du disunnahkan dibacanya secara sir. Jadi dua surah inilah yang disunnahkan bagi orang yang sedang menghadapi sakratul maut. Hikmahnya apa? Dibacakan surah Yasin dengan surah Ar-Ra'du, maka hikmahnya adalah at-tadzakkuru bi qiraatiha tilkal ahwalal mujibata litsabati, adalah mengingatkan keadaan-keadaan yang mewajibkan untuk ditetapkan orang tersebut matinya dalam keadaan demikian. Dia mengingat tentang hari kiamat, mengingat tentang huru-hara hari kiamat, tentang nikmat surga, tentang adab neraka. Dia tahu semua, dia ingat semua, yang pada akhirnya yang ada adalah harapan dia yang baik hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sangka dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diharapkan. Ada orang yang membacakan surah Yasin sebagian secara jahar, kemudian surah Ar-Ra'du dibaca secara sir. Manfaat yang kedua apa? Dibaca surah Ar-Ra'du secara sir. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, wa liqauli sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, innaha tuhawwinu furujar ruh. Dibacakan surah Ar-Ra'd secara sir. Surah tersebut, kata Rasulullah SAW, lalu sahabat beliau Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, dapat meringankan, mempermudah keluarnya ruh dari seorang muslim atau muslimah. Oleh karena itu dua inilah surah yang disunnahkan dibaca pada waktu ada orang yang sedang menghadapi sakratul maut. Jadi tidak perlu nangis, tidak perlu kita nangis. Ambil Al-Quran, ambil surah Yasin, baca surah Yasin secara jahar. Yang kedua, baca surah Ar-Ra'd secara sir. Inilah dua surah yang disunnahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi manfaatnya, orang yang dibacakan surah Ar-Ra'd, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat beliau Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, orang tersebut dapat mudah keluar ruhnya pada waktu menghadapi sakratul maut. Itulah di antara adab-adab yang merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, an yuhassana dhannuhu billahi, yaitu seseorang akan menjadi baik sangka kepada Allah pada waktu sedang menghadapi sakratul maut. Harapan dia adalah rahmatnya Allah yang sangat luas. Harapan dia adalah ampunan Allah yang sangat banyak kepada dirinya. Jadi orang yang sedang menghadapi sakratul maut tadi,
Akhirnya, pada akhirnya bagaimana? Orang tersebut berbaik sangka kepada Allah bahwa dia pasti akan mendapatkan rahmatnya Allah, berbaik sangka kepada Allah bahwa dia pasti akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yuraghaba fit taubati, yang pada akhirnya orang tersebut termotivasi untuk kembali taubat dengan taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang merupakan adab daripada orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Saya ulang sekali lagi, yang pertama dibaringkan di atas lambung yang sebelah kanan, kemudian diarahkan ke arah kiblat. Jika susah, jika sulit, maka ditelentangkan di atas tengkuknya, kemudian jangan lupa wajahnya dan kedua kakinya dihadapkan ke arah kiblat. Yang kedua, ditalkinkan. Apa maknanya? Diajarkan syahadah. Apa syahadah itu? Yaitu kalimat la ilaha illallah. Tadi paling minim kita sebutkan, talkinkan kalimat Allah, Allah, tapi dengan lemah lembut. Kemudian afdolnya bagaimana? Afdolnya adalah yang mentalkinkan yang bukan ahli warisnya. Yang ketiga, adabnya, sunnahnya dibacakan di hadapan orang yang sedang menghadapi sakratul maut. Tadi dua surah. Yang pertama surah Yasin, yang kedua surah Ar-Ra'd. Surah Yasin dibaca secara jahar, kemudian surah Ar-Ra'd dibaca secara sir. Apa manfaatnya? Kata Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, orang yang sedang menghadapi sakratul maut kemudian dibacakan surah Ar-Ra'd akan meringankan, mempermudah keluar ruh orang tersebut. Yang terakhir, akan diharapkan dia semakin berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya matinya adalah mati husnul khatimah. Wallahu a'lam bissawab.